Semua orang Kristen telah didoktrin bahwa Yesus adalah sang penebus dosa, bahwa Yesus adalah sang juru selamat dunia, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan nama Yesus adalah satu-satunya nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Tetapi benarkah demikian? Bagaimana kalau doktrin ini salah? Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonathan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika tentang 6.577 kesalahan daripada teks Alkitab yang tidak kanon. Ini adalah episode yang ke-11. Saya akan mengambil tema tentang apakah Yesus mati untuk dirinya sendiri. Bahasan kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, akan mengambil dari teks Ibrani 9 ayat yang ke-12. Sebelum saya membahasnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Anda tentang Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang program-program kami, atau ingin mendapatkan buku-buku karangan saya, silakan Bapak Ibu hubungi admin di 08123228787. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ke dalam konten episode yang ke-11. Seperti biasa, saya membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah pokok masalah, yang kedua adalah pokok bahasan, dan ketiga adalah kesimpulan. Di dalam pokok masalah kita hari ini, kecuali para bidat, Bapak Ibu sekalian, semua orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Alfa Omega. Dia adalah Sang Juru Selamat dunia. Nah, di dalam doktrin keselamatan itu, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan sekaligus sebagai imam besar dari surga yang datang ke dalam dunia ini sebagai Juru Selamat untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dengan cara mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab terbitan daripada LAI, khususnya TB1 dan TB2, nah di sana dinyatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, itu untuk mendapatkan kelepasan bagi dirinya sendiri. Nah tentunya ini menjadi satu tanda tanya besar bagi kita. Nah pada bagian yang kedua, saya akan membahas tentang pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa kata Alkitab tentang Yesus. Tujuannya untuk menjawab, benarkah Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia dari dosa? Ataukah Yesus mati untuk menebus dirinya sendiri? Yang kedua, jika Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk mendapatkan kelepasan bagi dirinya sendiri, tentunya doktrin tentang pengampunan dosa untuk semua manusia adalah gugur. Bapak Ibu sekalian, di dalam pokok bahasan kita kali ini, kita akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah tentang Yesus adalah Tuhan, dan yang kedua tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan. Pada bagian yang pertama, tentang Yesus adalah Tuhan, kita akan belajar tentang praeksistensi Yesus sebagai Tuhan yang kekal. Juga tentang inkarnasi Yesus yang adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, tentang misi Yesus sebagai juru selamat yang menebus seluruh umat manusia dari dosa, juga tentang penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebagai korban penebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, pada bagian yang kedua tentang konsep keselamatan, kita akan belajar tentang Yesus adalah sang juru selamat dan satu-satunya jalan. Anda bisa lihat nanti di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Juga tentang keselamatan adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan yang terakhir adalah keselamatan melalui iman kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Baiklah, sekarang kita akan melihat ajaran Alkitab tentang Yesus. Yang pertama, tentang praeksistensi Yesus. Yang pertama,
Yesus adalah Sang Logos. Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua, Yesus adalah Allah, Sang Pencipta alam semesta beserta dengan segala isinya. Anda bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1, 15-20. Yang ketiga, Yesus adalah Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Anda bisa lihat di dalam Wahyu 1 ayat 8, 21:6, dan 22:13. Yang terakhir, Yesus datang dari surga. Yohanes 3 ayat 13, 3:31, 6:23, 6:38, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kita percaya tentang praeksistensi Yesus. Jadi sebelum Yesus inkarnasi, sebelum Yesus menjadi daging, dia adalah Sang Logos, dia adalah Sang Firman, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah Sang Pencipta. Dia adalah yang awal dan yang akhir, dan dia datang dari surga. Yang kedua, tentang inkarnasi Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Sang Logos yang menjadi daging. Atau dia adalah Sang Firman yang telah menjadi daging. Anda bisa melihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua, Yesus lahir sebagai manusia melalui perawan Maria. Anda bisa lihat di dalam Matius 1, 23-25, Lukas 1, 35, Lukas 2 ayat 11. Adalah penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentang inkarnasi Yesus itu sudah dinubuatkan ya. Yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak manusia untuk menyelamatkan manusia yang binasa. Anda bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 11 atau Lukas 19 ayat yang ke-10. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan teologi Koel, tetapi karena saya tidak bicara banyak tentang teologinya, oleh sebab itu yang akan saya bahas dalam episode 11 ini itu lebih mengarah kepada teks sumber atau terjemahannya daripada teologinya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, supaya Anda mengerti tentang pokok bahasan kita secara komprehensif, maka saya akan memasukkan sedikit tentang beberapa hal yang berhubungan dengan doktrin ini. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga, Yesus sebagai kurban penebusan. Yang pertama, jika Anda belajar di dalam perjanjian lama, hukum Torah itu mengharuskan adanya kurban binatang untuk pengampunan dosa. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 3-4 dikatakan bahwa darah binatang itu tidak sempurna. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru, Yesus datang sebagai kurban yang sempurna. Di sana dikatakan cukup hanya satu kali saja. Darah Yesus dapat mengkuduskan semua umat manusia dari dosa. Itu bisa Anda lihat di dalam Ibrani 9 ayat 12 yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Juga bisa dilihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Yang ketiga, darah Yesus adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk kita semua. Kita tahu bahwa dalam Alkitab Kristen itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah perjanjian lama, kemudian yang kedua adalah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu mengikuti perjanjian Abraham, maka di perjanjian baru ini mengikuti perjanjian Kristus. Oleh sebab itu, kalau Anda membaca di dalam Lukas 22 ayat 20, di sana dikatakan bahwa darah Yesus adalah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk kita semua. Nah, yang keempat, Bapak sekalian, Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia. Jadi Anda tahu, Bapak sekalian, Yesus mati di kayu salib itu bukan karena dia berdosa, melainkan karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Dan dia menggantikan hukuman kita, dan di sanalah dia menghapuskan semua dosa-dosa manusia. Anda bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 3. Bagian yang kedua, kita akan belajar sekilas tentang ajaran Alkitab tentang keselamatan. Yang pertama, kita diajarkan bahwa hanya ada satu jalan untuk keselamatan. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, ini Yesus sendiri yang berkata ya, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, tidak ada opsi lain bagi manusia untuk selamat kecuali melalui Yesus. Nah, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12,
Petrus mengatakan, dan tidak ada keselamatan dalam siapapun juga, kecuali dalam Dia, yaitu dalam Yesus. Karena tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ajaran Alkitab jelas bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya nama yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Intinya, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa kita tuh diselamatkan oleh anugerah melalui iman, dan itu bukan pemberian Allah yang berasal dari hak kalian dan juga bukan berasal dari hasil pekerjaan kalian. Sebab itu jangan ada orang yang membanggakan dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam banyak tradisi agama, itu diajarkan bahwa untuk mencapai surga, untuk mendapatkan hidup kekal, setiap orang itu harus berusaha. Entah dengan melakukan hal-hal yang baik, entah dengan menjaga moral, atau dengan ritual-ritual tertentu. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak mungkin untuk bisa selamat kecuali Tuhan menganugerahkannya. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Oleh sebab itu, keselamatan di dalam kekristenan itu disebut sebagai anugerah, bukan hasil usaha manusia. Yang ketiga, keselamatan melalui percaya. Di dalam Yohanes 6 ayat 47, Tuhan Yesus mengatakan, amin, amin, aku berkata kepada kalian, orang yang percaya kepadaku memiliki hidup yang kekal. Perhatikan Bapak-Ibu sekalian, ini melengkapi apa yang dikatakan pertama, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Kecuali percaya kepada Yesus, tidak ada cara lain untuk selamat. Hanya percaya kepada Yesus, orang bisa memiliki hidup yang kekal. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, maka Dia pasti mengampuni dosa-dosa kita dan pasti mengkuduskan kita dari segala ketidakbenaran. Dari dua ayat ini kita tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa keselamatan itu bukan hasil kita. Cukup kita itu merespon anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan cara kita itu mengakui dosa-dosa kita, maka Dia yang setia dan adil, Dia pasti mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia pasti mengkuduskan kita dari segala ketidakbenaran. Bapak Ibu sekalian, tadi di atas sudah saya sebutkan tentang ajaran-ajaran bidat yang juga menolak tentang ketuhanan Yesus dan juga tentang inkarnasi Yesus. Nah, ini dampaknya luar biasa ya. Oleh sebab itu kita akan lihat di sini. Bapak Ibu sekalian, sekarang silakan Anda lihat tabel di layar Anda. Saya sudah membuat tentang daftar bidat yang memiliki pandangan kristologi Yesus yang berbeda dan konsep keselamatan yang berbeda. Di sini saya berikan 5 saja, yaitu universalisme, adopsionisme, gnostik, saksi Yehova, dan Mormon. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan ini terlalu panjang, tetapi hanya akan memberikan poin-poinnya saja. Jadi, universalisme itu memandang Yesus itu tidak lebih dari sekedar simbol daripada kasih Allah. Walaupun kalau nanti Bapak Ibu belajar teologi secara mendalam, Bapak Ibu akan menemukan ada beberapa golongan dari universalisme yang mengaku Yesus adalah Allah. Tetapi pada intinya, mereka itu hanya menganggap Yesus itu sebagai simbol daripada kasih Allah. Oleh sebab itu, konsep keselamatan yang mereka miliki, bahwa keselamatan itu bersifat universal. Dan itu dapat diperoleh oleh semua manusia tanpa harus beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka meyakini, karena Allah itu adalah baik, Allah itu adalah kasih, maka tidak mungkin
Allah itu menghukum manusia. Jadi pada akhirnya semua manusia akan diselamatkan. Nah, berbeda dengan orang-orang adopsionisme. Orang-orang adopsionisme memaknai Yesus hanya sebagai manusia biasa yang karena ketaatannya kemudian diangkat oleh Allah menjadi anak Allah. Sehingga Yesus diberikan gelar sebagai anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran adopsionisme, Yesus itu bukan Allah secara ontologi. Sekali lagi, di dalam ajaran adopsionisme, Yesus itu bukan anak Allah secara ontologi, melainkan hanya diberikan gelar anak Allah. Oleh sebab itu, di dalam konsep keselamatan mereka, keselamatan itu dapat dicapai melalui ketaatan, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang adopsionis ini percaya cukup kita meneladani ketaatan Yesus. Kalau Yesus yang taat itu bisa diangkat menjadi anak Allah, maka kalau kita taat seperti Yesus, maka kita akan diangkat juga menjadi anak-anak Allah. Jadi bagi orang-orang adopsionis, Yesus itu bukan penebus dosa. Setiap orang bisa mendapatkan keselamatan, cukup melakukan sebagaimana yang sudah Yesus lakukan. Yang ketiga, golongan Gnostik. Nah, golongan Gnostik ini, Bapak Ibu sekalian, itu memaknai Yesus itu hanya sebagai makhluk ilahi, bukan sebagai Allah yang sejati. Oleh sebab itu, konsep keselamatan yang mereka bangun, keselamatan itu dapat dicapai melalui pengetahuan-pengetahuan rahasia. Jadi tidak perlu melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Demikian juga dengan saksi Yehova. Orang-orang saksi Yehova itu memaknai Yesus itu hanya sebagai ciptaan yang pertama atau ciptaan yang tertinggi yang oleh mereka disebut sebagai malaikat Mikael. Dan kalaupun orang-orang saksi Yehova itu mengakui Yesus itu sebagai Allah, dia hanya mengakui sebagai Allah kecil. Allah yang subordinasi. Nah, konsep keselamatan mereka, keselamatan itu melalui penebusan dosa Adam. Hanya terbatas kepada orang-orang yang taat dan dengan jumlah tertentu, ya. Nah, yang terakhir ada golongan Mormon, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka itu memaknai Yesus itu hanya sebagai anak Allah yang sulung di dalam roh. Jadi mereka itu mempunyai satu teologi tentang premortal existence. Nah, di mana Allah yang sejati itu memiliki anak-anak di dalam roh. Nah, Yesus itu adalah anak yang sulung. Nanti Lucifer itu salah satu anak roh yang lain dari sekian banyak anak-anak Allah yang hidup di dalam prakehidupan. Nah, tetapi walaupun mereka itu disebut sebagai anak-anak Allah, mereka itu bukan Allah yang sejati. Nah, konsep keselamatan di dalam gereja Mormon itu keselamatan tuh melalui kombinasi antara karya Yesus dan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan daripada kelima ajaran bidat Kristen ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam kristologi para bidat, pertama, semua ajaran bidat menolak bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, mereka menolak bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sudah, cukup dua ini saja Bapak Ibu sekalian. Anda bisa mendeteksi itu ajaran gereja yang benar atau dari para bidat. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan kita, yaitu tentang Ibrani 9 ayat yang ke-12. Silakan Anda lihat di dalam layar Anda, di sini tertulis tentang 3 kesalahan terjemahan LAI. Nah, saya ambil dari terjemahan TL yang keluar tahun 1954, kemudian TB1 yang keluar tahun 1974, dan TB2 yang keluar tahun 2023. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 3 warna, Bapak sekalian ya. Yang pertama warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Nah, yang saya beri warna ini adalah terjemahan yang kita akan persoalkan. Yang pertama, yang warna kuning, kalau Anda lihat di dalam TL, itu ada kata kambing jantan. Nah, ini dalam bahasa aslinya adalah kata tragos,
Nah, ini betul Bapak Ibu sekalian. Kata tragos itu adalah kambing jantan, tetapi di dalam TB1 yang keluar tahun 1974 itu diubah menjadi kata domba. Ini salah Bapak Ibu sekalian. Karena salah, nanti oleh TB2 yang terbit tahun 2023 itu diubah lagi menjadi kambing lagi. Ini cukup mengherankan bagi saya. Bagaimana lembaga sebesar LAI yang memiliki banyak doktor-doktor ahli-ahli bahasa bisa kecolongan ya. Kambing bisa diubah menjadi domba, kemudian menjadi kambing lagi. Saya kok sulit percaya kalau ini tidak disengaja, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bahas saja nanti. Nah, yang kedua, yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini Bapak Ibu sekalian, itu dari kata hapah, itu satu kali. Nah, di sini menjadi satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, karena tidak ada relevansinya, walaupun saya tidak setuju, tapi tidak akan saya bahas di sini. Nah, yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah kata Hefrisco. Ya, kalau Anda lihat di dalam kamus Strong, itu nomornya G2147, kata Hefrisco ini itu oleh kebanyakan kamus-kamus modern itu diterjemahkan dengan menemukan atau mendapatkan atau memperoleh Bapak sekalian. Oleh sebab itu Anda jangan heran kalau Anda membaca di dalam TB1 dan TB2 khusus yang warna merah ini terjemahannya dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. TB2 sama, hanya beda kata dan ya, kata dannya dihilangkan sehingga dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, yang saya tandai dengan warna merah ini adalah terjemahan yang bermasalah. Nah, kita akan membahasnya sekarang. Mari kita lihat. Terlebih dahulu, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kata tragos, di mana LAI di dalam TL menerjemahkan dengan kambing jantan, kemudian TB1 menjadi domba jantan, kemudian di dalam TB2 kembali ke kambing jantan. Walaupun bukan pokok bahasan saya, tapi saya akan berikan informasinya supaya Anda bisa belajar. Ya, Anda lihat di sini, ini teks aslinya kata tragon, ini bentuk jamak, genetif ya. Saya berikan di sini, itu ada kata krios, artinya domba jantan. Di dalam PB tidak ditemukan, tapi dalam TL ada ya. Kata amnos, nah kata amnos ini anak domba, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kata probaton, itu artinya domba. Secara umum ya. Kemudian ada kata tragos, itu kambing jantan. Nanti ada kata eripos. Nah, eripos ini adalah anak kambing. Jadi Anda lihat, untuk kambing itu ada dua, yaitu tragos dan kata eripos. Oke. Nah, kata tragos ini itu tidak pernah diterjemahkan sebagai domba. Domba itu krios, amnos, atau probaton, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian, kedua terjemahan dari LA ini. Tadi Bapak Ibu sudah melihat bahwa di dalam terjemahan lama, kata tragos itu diterjemahkan dengan kambing jantan. Tetapi di dalam TB1 yang terbit tahun 1974 itu diganti dengan kata domba. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, karena ini salah, maka TB2 yang terbit tahun 2023 diganti lagi menjadi kambing jantan Bapak Ibu sekalian. Ya, mau diakui atau tidak, LAI sudah mengakui bahwa terjemahan domba jantan ini adalah salah. Ya, kata trakos itu adalah kambing, bukan domba. Dia sudah koreksi, ya sudah, ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari sekarang adalah yang warna merah. Sebelum saya membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain, saya minta Bapak Ibu membaca ini dengan baik, kemudian memperhatikan yang saya kasih warna kotak kuning ini, Bapak Ibu sekalian. Terjemahan kata mendapatkan. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu membaca baik-baik ayat ini. Karena yang TB1 ini salah, pakai kata domba, kita pilih saja yang betul yang dari TB2. Ya. Walaupun nanti kata mendapatkan ini nanti yang kita persoalkan yang warna merah nanti. Terjemahannya betul atau salah. Ya. Mari kita baca. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dan bukan dengan membawa darah kambing jantan dan dengan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah sekarang perhatikan yang warna merah. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau Anda sedang membaca ayat ini di dalam Alkitabmu, kemudian kesimpulannya,
Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ia ini siapa? Ia ini adalah Yesus sendiri. Berarti ketika Yesus mempersembahkan darahnya sendiri di tempat kudus, yang mendapatkan kelepasan itu adalah Yesus sendiri. Betul nggak? Coba Anda lepaskan, Anda punya tafsiran. Anda sebagai orang awam yang tidak mengerti teologi Kristen, kemudian Anda membaca ayat ini. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Anda tanya 1.000 orang, 1.000 orang akan menjawab bahwa yang mendapatkan kelepasan itu iya. Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Berarti yang mendapat kelepasan itu Yesus sendiri. Berarti Yesus mati di kayu salib itu bukan untuk orang lain. Bukan untuk kita. Melainkan untuk dia sendiri. Kalau orang setelah membaca ini kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk mendapatkan kelepasan bagi dirinya sendiri. Salah atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan terjemahan lainnya. Ini saya tunjukkan teks Yunaninya. Karena sama, tidak ada perbedaan antara Bizantin yang kanon, Textus Receptus yang tidak kanon, WHNU yang tidak kanon, Sinaiticus yang tidak kanon. Walaupun tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, semuanya sama antara yang kanon dan yang tidak kanon. Karena tidak ada perbedaan teks sumber dalam bahasa Yunaninya, maka tidak usah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat terjemahan Saksi Yehova. Anda lihat terjemahan Saksi Yehova. Di dalam terjemahan Saksi Yehova edisi tahun 1950, dia menulis begini. Ia masuk bukan dengan darah kambing dan darah lembu jantan muda, tetapi dengan darahnya sendiri. Sekali untuk selamanya ke dalam tempat kudus. Dan memperoleh pembebasan abadi bagi kita. Nah, perhatikan di sini. Di dalam edisi Saksi Yehova, itu ada tambahan kata bagi kita. LAI tidak ada kan? Di dalam terjemahan LAI yang mendapatkan kelepasan itu adalah Yesus sendiri. Sedangkan di dalam terjemahan Saksi Yehova, ayat di dalam Ibrani 9 ayat 12, itu Yesus memperoleh pembebasan abadi bagi kita, bukan untuk dia. Nah, itu juga terjadi di dalam edisi revisi yang keluar tahun 2013. Sama Bapak Ibu sekalian, dan mendapatkan pembebasan yang abadi bagi kita. Bedanya kalau di sini memperoleh, kemudian di sini jadi mendapatkan. Secara garis besar maknanya sama. Ya. Jadi edisi tahun 1950 dan edisi revisi tahun 2013 sama dengan LAI menggunakan kata mendapatkan ya. Cuman bedanya di dalam Saksi Yehova itu ada kataan tambahan bagi kita. Jadi yang mendapatkan kelepasan itu bukan Yesusnya tetapi adalah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan terjemahan Mandarin. Terjemahnya bagaimana? Anda lihat, di sini sudah saya kasih warna-warna. Ini warna hijau. Warna hijau ini sanyang, ya, itu artinya kambing. Kalau yang, itu artinya domba. Nah, kemudian ada niotu itu adalah sapi, tambah niotu itu anak anak sapi. Makanya ada peribahasa namanya niotu pupahu, anak sapi atau anak lembu tidak takut harimau. Ya, ini niotu itu anak sapi. Nah, kemudian di sini yang warna biru ini xue. Xue itu adalah darah. Jadi kalau digabung sanyang ke niotu te xue, darah kambing jantan dan anak lembu. Kemudian yang warna merah ini, Bapak sekalian, merah tua ini, itu artinya we woman. We woman ini artinya bagi kita atau demi kita. Yang warna merah pink ini, 成了永远赎罪的事. Nah, itu diterjemahkan telah menjadi penebusan dosa yang kekal. Oke. Jadi kalau saya baca semuanya, 并且不用赡养和牛犊的血，乃用自己的血，这一直进入圣所，为我们成了永远赎罪的事. Nah, di sini Bapak sekalian, Anda lihat saja nanti yang sebelah kanan ini tulisan yang lama Bapak sekalian ya, tradisional, tapi artinya sama, jadi Anda tidak usah perhatikan di sini. Cuman kalau Bapak Ibu yang sudah cukup tua,
Anda tidak terbiasa membaca yang huruf simple, Anda bisa baca yang sebelah sini, tapi artinya sama ya. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Ini saya sudah berikan terjemahnya. Telah menjadi penebusan dosa yang kekal, ini 成了永远赎罪的事. Nah, sedangkan we woman itu yang bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, terjemahan versi Mandarin itu Yesus itu mati itu untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, tadi kita sudah lihat saksi Yehova itu bagi kita. Nah, versi Mandarin bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat terjemahan bahasa Inggris dari KJV ya. Yang sebelah kanan ini saya tulis English plus morfologi. Jadi Anda lihat di sini ini ada morfologinya. Jadi kata neither itu adalah adverb, kemudian by adalah preposition. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam sini bahasa Inggris. Anda kalau lihat di sini Bapak sekalian, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditambahin kata for us. Jadi bagi kita. Makanya nanti di dalam terjemahan bahasa Inggris Anda bisa lihat punyanya King James telah memperoleh penebusan yang kekal bagi kita. Artinya versi King James menambahkan kata bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah lihat tadi ya, di dalam terjemahan-terjemahan itu ada yang menambahkan kata bagi kita. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman teologi bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, walaupun tidak ada kata-kata bagi kita dalam bahasa Yunaninya, mereka itu menambahkan ini di dalam terjemahannya. Oke, kita teruskan dulu, Bapak sekalian. Sekarang kita akan lihat di dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini saya ambil dari terjemahan Alkitab Sabda, ya. Dari Ibrani 9 ayat 12. Nah, nanti Anda lihat sendiri, saya tidak usah jelaskan satu persatu. Tapi Anda bisa lihat di sini ada yang warna merah dan warna hijau, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang warna merah ini itu sama dengan terjemahan LAI. Yang mendapatkan kelepasan itu adalah Yesus sendiri. Sedangkan yang warna hijau itu ada kata-kata bagi kita atau kita. Nah, coba kita lihat misalkan BIS. Ia membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam TSI, ia membawa darahnya sendiri satu kali saja untuk membayar tebusan bagi kita selamanya. Jadi yang warna hijau ini ada tambahan kita atau bagi kita, yang merah tidak. Nah, dengan demikian kita sekarang bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian, ya. Ada terjemahan-terjemahan yang menambahkan kata kita dan tidak. Nah, tapi sekarang sebagai pamungkas, saya ingin Anda melihat tabel perbandingan antara terjemahan Biblikos dan terjemahan TB1 dan TB2. Oke, ya, Anda perhatikan. Biblikos itu mempunyai terjemahan yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Terjemahan Biblikos begini, bukan dengan darah kambing jantan atau dengan darah anak sapi, tetapi dengan darahnya sendiri. Ia telah masuk ke dalam ruang yang maha kudus satu kali untuk semuanya, dan ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Perhatikan yang hijau. Dan ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Artinya, Yesus menjadi seorang penebus. Dia menebus dosa seluruh umat manusia. Dirinya sendiri dijadikan jaminan, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang yang percaya nanti akan ditebus dosanya. Nah, itu bedakan dengan terjemahan LAI dari TB1 dan TB2. Cukup perhatikan yang warna hijau dan merah saja. Bedakan dengan, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Antara TB1 dan TB2 ini sama saja, cuma beda kata dan. Tapi artinya Yesus itu berkorban untuk menebus dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Biblikos memiliki terjemahan yang berbeda? Di mana letak kesalahannya? Mari kita lihat. Bapak Ibu silakan lihat nanti ya. Tadi kita sudah membahas, sebetulnya ada 3, yaitu kata tragon, dari kata tragos tadi, itu tidak kita bahas ya. Kemudian ada kata lagi epaphag. Nah, kata epaphag ini tidak saya bahas juga. Nanti saja di dalam teks yang lain saya akan bahas kata-kata ini. Sekarang kita
Kita biarin saja ya. Kita lewatin saja. Nah, yang kita akan bahas nanti di sini Bapak Ibu sekalian. Kata Eframenos. Nah, kata Eframenos ini bentuknya adalah kata kerja auris kedua middle participle nominatif singular maskulin. Nah, yang di bawah ini yang akan kita pelajari sekarang. Mengapa terjemahan Biblikos kok berbeda sendiri? Nah, ini penjelasannya. Saya akan menjelaskan kepada Anda teks dari Ibrani 9 ayat 12 berdasarkan gramatika dan leksikalnya ya. Oke, kajian gramatika yang pertama. Anda perhatikan, saya tidak ambil semua, hanya sebagian saja yaitu kata Eframenos. Ini kata kerjanya ya. Oke, sekarang kita akan bedah satu persatu. Gramatika bentuk middle. Perhatikan, M di sini adalah bentuk middle ya. Kata Eframenos adalah auris kedua middle participle nominatif singular maskulin. Sudah saya buatkan parsingnya, saya berikan penjelasan. Anda cukup baca saja, di sini sudah saya terjemahkan. Menjadikan dirinya sendiri sebagai objek jaminan. Karena bentuk middle. Kok bisa begitu? Mari kita lihat ya. Parsing dan morfologi. Perhatikan di sini. Kata isilten itu adalah kata kerja aorist aktif menunjukkan tindakan selesai. Ia telah masuk. Ini bentuk lampau, Bapak sekalian ya. Nah, dalam konteks ini merujuk pada Yesus Kristus yang memasuki tempat kudus surgawi. Kemudian kata hapaksnya itu adalah sebuah adverb. Ini kata keterangan yang artinya sebetulnya itu sekali untuk semua. Bukan sekali untuk selama-lamanya. Ya. Tapi karena kita tidak mempersoalkan, ya sudah nanti saja di dalam tema yang lain saya akan membahas ini. Yang ketiga, istahagia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, artinya adalah tempat kudus surgawi. Artinya tempat kudus ini bukan di dunia, tapi yang surgawi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, karena bukan pokok bahasan kita, saya kasih penjelasan singkat-singkatnya saja. Kemudian nomor 4, eonion lutrosin. Nah, penebusan yang kekal. Ini menunjukkan sifat penebusan yang abadi menggambarkan dampak kekal dari tindakan Yesus. Nah, yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah yang kelima. Kata Eframenos. Nah, kata Eframenos ini Bapak Ibu sekalian bentuknya adalah partisip auris middle atau bentuk medium. Nah, ini dapat diterjemahkan dengan dua terjemahan. Yang pertama, telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban atau jaminan, atau telah mendapatkan penebusan bagi dirinya sendiri. Yang satu ini, yang hijau ini adalah bentuknya refleksif, yang merah ini bentuknya adalah intensif. Nah, apa itu middle intensif dan middle refleksif? Mari kita lihat di sini. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Yunani, itu bentuk middle itu bisa digolongkan menjadi 3. Tapi yang satu tidak usah ya, bentuk jamak itu bisa resiprok. Tapi saya akan jelaskan yang bentuk singularnya saja. Bedanya apa? Untuk middle intensif itu subjek melakukan tindakan untuk dirinya sendiri. Nanti digunakan oleh LAI ini Bapak sekalian ya. Kemudian kalau middle refleksif itu subjek bertindak sebagai objek dari tindakannya. Nah, ini sudah pernah saya bahas di dalam BBC episode yang pertama, yaitu ketika saya membahas Matius 20 ayat yang ke-19. Di sana ada kata-kata anastisete, itu saya terjemahkan dengan bentuk middle refleksif, di mana Yesus sebagai subjek sekaligus menjadi objek yang dia lakukan, yaitu pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Jadi dia menjadi subjek yang melakukan tindakan dan dirinya sendiri yang dijadikan objek dari tindakannya. Oke, kita akan langsung saja jelaskan terlebih dahulu. Ini bisa Bapak Ibu nanti pelajari ya. Bagi Anda yang mau belajar bahasa Yunani sudah saya siapkan, Anda bisa lihat di sini, saya bacakan saja. Gramatika middle intensif. Bentuk middle sebagai intensif menggarisbawahi peran aktif subjek untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekali lagi, Bapak Ibu cukup ingat saja, bentuk intensif adalah
Subjek melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dalam konteks ini, bentuk middle menunjukkan bahwa subjek, yaitu Yesus, tidak hanya secara aktif berperan dalam mendapatkan penebusan yang kekal, tetapi juga menunjuk bahwa penebusan yang diperoleh itu adalah untuk dirinya sendiri. LAI memilih menerjemahkan kata Yunani Evramenos, ya, itu dengan kata mendapatkan. Dengan demikian, kalau kita mengikuti bentuk daripada middle intensif, maka terjemahannya seharusnya dia telah mendapatkan penebusan kekal bagi dirinya sendiri. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, itu kata-kata bagi dirinya sendiri dibuang juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Artinya masih sama, dia telah mendapatkan penebusan kekal. Nah, itu yang nanti akan digunakan oleh terjemahan LAI. Nah, sekarang yang kedua, kalau gramatikanya adalah middle refleksif, nah bentuk middle sebagai refleksif yaitu subjek sebagai objek dari tindakan. Perhatikan, subjek sekaligus menjadi objek dari tindakannya. Nah, penjelasannya, dalam nuansa refleksif, middle voice menunjukkan bahwa subjek menjadikan dirinya sendiri sebagai fokus tindakan. Dia menjadi objeknya. Dengan demikian, terjemahannya adalah dia orang yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai objek korban atau jaminan penebusan. Nah, Biblikos, Bapak sekalian, lebih memilih menggunakan gramatika middle refleksif daripada menggunakan bentuk intensif. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Kalau Anda menerjemahkan kata Evramenos dalam bentuk intensif, itu bentuk middle intensif ini menggarisbawahi peran aktif subjek untuk kepentingan diri sendiri. Jadi terjemahnya, dia atau orang yang telah mendapatkan penebusan kekal bagi dirinya sendiri. Ini terjemahan gramatikanya begini, sekalian. Nah, kalau Anda terjemahkan dalam bentuk refleksif, terjemahannya adalah dia atau orang yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan. Perhatikan Bapak sekalian, dari dua bentuk ini, Biblikos memilih bentuk refleksif. Jadi Yesus waktu naik di atas kayu salib, dia melakukan tindakan penebusan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek. Sebagai apa? Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Ya, oke, kita lihat sekarang kajian leksikalnya. Kok bisa begitu? Kita lihat sekarang secara leksikal. Tadi secara gramatika ya. Sekarang kita lihat berdasarkan kamus modern, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, berdasarkan kamus modern. Itu kata kerja Hevrisko itu artinya mendapatkan atau memperoleh. Oleh sebab itu kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris ada kata-kata heuristic ya. Nah, nanti dalam kata kerja Hevrisko ini itu juga bisa diartikan menemukan atau mencari tahu. Anda bisa lihat di dalam Matius 1:18, 13:46, mencari dan menemukan, misalkan Matius 2 ayat 18, 7 ayat 7, menemukan sesuatu, Matius 8 ayat 10, atau mencapai, Matius 11 ayat 29. Jadi bisa mempunyai banyak arti ya kalau Anda melihat dalam kamus-kamus modern. Nah, bentuk subjungtif pasif sering digunakan untuk mengungkapkan suatu kondisi atau situasi di mana seorang diharapkan dapat ditemukan. Anda bisa lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 39, 1 Korintus 42, Filipi 3 ayat 9. Nah, kata kerja Hevrisko ini muncul dalam Perjanjian Baru sebanyak 177 kali, sekalian ya. Anda kalau lihat di dalam kamus bahasa Yunani Koine yang modern, Anda akan menemukan pengertian-pengertian ini. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, Anda bisa melihat ya, hampir semua terjemahan daripada Alkitab modern itu menggunakan terjemahan mendapatkan atau menemukan atau memperoleh. Kira-kira ini saja. Nah, sekarang saya ingin membawa Anda ke dimensi yang lebih kuno ya. Kita akan belajar tentang leksikal Yunani kunonya sekarang. Nah, saya mempelajari ini Bapak sekalian. Pada zaman Yunani kuno, kata kerja Hevrisko juga memiliki makna menjamin atau menjadikan dirinya sebagai jaminan dalam bentuk middle ya. Jadi menjamin atau menjadikan dirinya sebagai jaminan. Sehingga terjemahan kata kerja partisip Evramenos yang terdapat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-12 lebih tepat jika diterjemahkan sebagai, lihat yang pertama, orang yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang menjamin. Jadi terjemahnya harusnya begitu, Bapak sekalian. Kata
Evramenos harusnya diterjemahkan orang yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang menjamin. Atau orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan atas penebusan kekal. Jadi kira-kira arti makna daripada kata Evramenos itu pada zaman kuno itu begitu Bapak-Ibu sekalian. Nah itu saya menemukan arti ini di dalam bukunya Theophrastus Philosophus ya, yang ditulis pada abad 4 3 before Christ, sebelum Yesus. Nah, ini saya berikan referensinya, Anda bisa lihat sendiri. Nah, kalau Anda mau memperdalam, Anda bisa lihat pada abad ketiga atau 4 sebelum Masehi di dalam ini singkatan untuk sitasi Bapak sekalian ya. Untuk sitasi Anda bisa tulis seperti ini, tapi bukunya ini Bapak sekalian yang di bawah ini ya. Di sana ditulis uketin apodidote tu efrontos. Jadi artinya dari jumlah atau tawanan yang menjamin suatu barang atau kontrak. Jadi di sini dalam literatur Yunani kuno itu kata evrisko ya, itu diterjemahkan dengan kata menjamin atau menjadikan dirinya jaminan jika itu digunakan dalam bentuk middle. Oke. Nah, siapa itu Theophrastus ini? Theophrastus itu dia hidup pada tahun 371 sampai tahun 287 sebelum Kristus ya. Nah, dia itu seorang filsuf Yunani yang dikenal sebagai penerus Aristotle dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Yunani. Nama aslinya Tirtamus, tetapi karena kefasihannya berbicara, kemudian Aristotle memberikan julukan kepadanya Theophrastus, yang berarti pembicara ilahi. Nah, Anda tahu dengan Theo ini adalah Theos ya, Tuhan atau ilahi. Jadi dia dibicara sebagai pembicara ilahi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau belajar bahasa Yunani lebih jauh, kebetulan saya ini kan belajar bahasa Yunani kan ada Dorik, Ionik, kemudian Homer, kemudian ada Atik ya. Saya belajar 4 ini. Nah, jadi saya banyak bacaan-bacaan buku dari yang kuno-kuno. Oleh sebab itu saya menemukan pengertian-pengertian yang jauh digunakan sebelum Yesus lahir. Oleh sebab itu nanti Biblikos akan menggunakan terjemahan dengan kata evrisko dengan arti menjamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat sekarang. Secara leksikal ya, secara leksikal karena digunakan dalam bentuk middle, saya tidak mau menerjemahkan dengan kata mendapatkan. Kenapa saya tidak mau menggunakan mendapatkan? Karena kalau bentuk middle mendapatkan, itu menjadi untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingan dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak bisa diterjemahkan dalam bentuk refleksif, bisanya hanya dalam bentuk intensif. Jadi orang yang telah mendapatkan kelepasan yang kekal bagi dirinya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Berbeda kalau diterjemahkan menjamin. Dengan diterjemahkan menjamin, itu artinya orang yang telah menjadikan dirinya sebagai orang yang menjamin atau orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan atas penebusan yang kekal. Dalam konteks Ibrani 9 ayat yang ke-12. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kajian gramatika dan biblikanya, maka sekarang kita bisa membandingkan antara terjemahan Biblikos dan terjemahan LAI. Nah, sekarang kita lihat sekarang perbandingannya. Yang sebelah sini, yang hijau ini adalah Biblikos. Nah, yang kuning-kuning ini adalah LAI. LAI saya kasih 2, TB1 dan TB2. Intinya ini sama Bapak Ibu sekalian ya. TB1 dan TB2 sama. Untuk kata Taeframenos, yang terdapat di dalam klausa terakhir di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-12, itu terjemahannya harusnya begini Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan leksikal menjamin. Sedangkan LAI menggunakan mendapatkan. Ya, dia menerjemahkan mendapatkan, saya menerjemahkan dengan menjamin. Tadi referensinya sudah saya berikan, silakan Anda lihat sendiri. Nah, gramatikanya Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan middle refleksif. Sedangkan LAI menggunakan middle intensif. Artinya apa? Kalau refleksif,
orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek jaminan. Jadi subjek menjadikan dirinya sendiri sebagai objek jaminan. Sedangkan kalau intensif, itu subjek melakukan tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu sekarang bisa melihat ya, akhirnya kesimpulannya, karena biblikos itu menerjemahkan dalam bentuk refleksif, dan yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Ini klausa kedua dari Ibrani 9 ayat 12 ya. Jadi kata Evriskonya saya terjemahkan menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan terjemahan biblikos, itu terjemahan dan yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal, maka Yesus mati untuk kita. Bukan untuk dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri yang dijadikan jaminan. Nah, beda dengan LAI TB1 dan TB2. Karena dia menggunakan bentuk middle intensif, maka terjemahnya dan dengan itu dia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Kenapa? Dia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Nah, itu untuk kepentingan dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Yesus itu mati bukan untuk orang lain, bukan untuk menebus dosa orang lain, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri. Yang di dalam terjemahan LAI, dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Berarti Yesus itu mati di atas kayu salib, itu untuk mendapatkan kelepasan dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk menebus dosa manusia. Beda dengan terjemahan biblikos. Kalau biblikos, Yesus itu menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan kekal. Bagi siapa? Bagi kita semuanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi, kesimpulan paling sederhana yang Anda bisa ambil sekarang ya. Jika Yesus mati untuk dirinya sendiri, berarti Yesus bukan juru selamat manusia. Itu kesimpulan yang harus kita ambil. Betul nggak? Karena Yesus itu mati itu untuk kepentingan dirinya dia sendiri. Dia yang mendapatkan kelepasan, bukan orang lain. Nah, berbeda dengan terjemahan biblikos. Nah, terjemahan biblikos ini secara lengkap saya sudah berikan di sini, bukan dengan darah kambing jantan atau dengan darah anak sapi, tetapi dengan darahnya sendiri. Dia telah masuk ke dalam ruang yang maha kudus satu kali untuk semuanya, dan yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan kekal. Nah, terjemahan gramatika dari biblikos menegaskan bahwa Yesus adalah penebus dan juru selamat manusia. Sekarang Anda sudah tahu jelas kan apa perbedaan antara terjemahan biblikos dan LAI. Nah, sekarang persoalannya Anda mau pilih yang mana? Silakan Anda pilih, tapi sebelum Anda memilih, saya ingin Anda mendengarkan kesimpulan dari saya ya. Ini ada 6 kesimpulan Bapak sekalian. Kesimpulan pertama, tidak ada perbedaan bunyi teks sumber dalam bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunaninya semuanya sama ya. Oleh sebab itu kita tidak mempersoalkan. Yang kedua, kesalahan murni terletak pada terjemahan, bukan pada teks sumbernya. Ketiga, berdasarkan terjemahan LAI TB1 yang keluar tahun 1974 dan TB2 yang keluar tahun 2023, jelas merujuk pada pengertian bahwa Yesus mati bukan untuk menebus dosa kita, melainkan untuk dirinya sendiri. Nah, Anda bisa lihat di dalam kesimpulan terjemahan LAI yang warna merah Anda baca ya. Dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Siapa yang dapat kelepasan yang kekal? Dia sendiri. Jadi Yesus mati bukan untuk kita, tapi untuk dia sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri yang mendapatkan kelepasan yang kekal. Nah, kesimpulan yang kedua. Jika terjemahan LAI tersebut benar, berarti selama ini orang-orang Kristen di Indonesia telah salah mengimani Yesus sebagai juru selamatnya. Yang kedua, jika terjemahan LAI tersebut benar, berarti Yesus bukan mati sebagai juru selamat manusia, melainkan mati untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Betul nggak Bapak sekalian? Berarti kalau LAI ini benar, terjemahannya benar. Sekali lagi, kalau LAI ini terjemahannya benar, berarti selama ini orang Kristen salah mengimani Yesus. Karena Yesus bukan mati untuk kita, melainkan mati untuk dirinya sendiri. Yang mendapatkan kelepasan bukan kita, melainkan Yesus sendiri yang mendapatkan kelepasan dari pengorbanannya di kayu salib. Yang ketiga,
Jika terjemahan LAI tersebut salah, maka berarti sejak keluarnya TB1 tahun 1974 hingga sekarang tahun 2024, semua orang Kristen di Indonesia telah salah menggunakan terjemahan LAI yang salah selama 50 tahun. Betul nggak? Kalau terjemahan LAI tadi benar, berarti Yesus bukan juru selamat. Tetapi sekarang kalau LAI itu salah, berarti sejak tahun 74 sampai sekarang tahun 2024, 50 tahun, semua gereja di Indonesia yang menggunakan Alkitab LAI telah menggunakan terjemahan yang salah. Nah, persoalannya Bapak sekalian, kalau TB1 salah, kenapa TB2 tidak dikoreksi? Masih tetap salah. Yang ketiga, dengan terbitnya terjemahan LAI TB2 yang sama persis dengan TB1 yang dikeluarkan tahun 1974, maka dapat diartikan bahwa LAI menganggap terjemahan TB1 yang salah itu adalah benar. Betul nggak? Kalau LAI itu merasa TB1 salah, contohnya, itu dia menggunakan kata tragos dengan terjemahan domba, itu dibetulin sama dia, menjadi kambing. Tapi frasa yang di bawah dan dengan itu dia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Nah, itu tetap Bapak Ibu sekalian tidak dirubah sama LAI. Berarti kalau begitu kesimpulannya LAI menganggap terjemahan itu sudah betul. Betul kan? Yang keempat, jika terjemahan TB2 yang salah diasumsikan akan dirubah 50 tahun lagi, berarti orang Kristen Indonesia akan menggunakan terjemahan LAI yang salah selama 100 tahun. Betul nggak? Ini kan baru terbit yang TB2 tahun 2023. Kita sudah 50 tahun salah nih dari tahun 1974. Nah, kita nggak tahu TB3 nanti akan keluar kapan. Kalau TB3 akan keluar 50 tahun lagi, berarti orang Indonesia akan menggunakan terjemahan yang salah dari LAI selama 100 tahun, dari tahun 74 sampai nanti tahun 2073. Nah, kalau Anda bilang benar, kalau Anda bilang terjemahan LAI itu betul, berarti Yesus itu tidak menebus kita. Kenapa? Karena yang mendapat kelepasan itu Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini dilema kan? Kita lanjutkan saja. Kesimpulan yang keempat. Kalau begitu patut dipertanyakan, mengapa seluruh STT di Indonesia tidak ada yang bersuara atau mengkoreksinya? Yang kedua, patut dipertanyakan, mengapa seluruh sinode di Indonesia juga tidak ada yang mempersoalkannya? Bukankah gereja-gereja di seluruh Indonesia, bukan setiap minggu, mungkin setiap hari, para hamba Tuhan itu berkhotbah? Kenapa tidak ada satupun yang mempersoalkan? 50 tahun salah tidak dipersoalkan. Sekarang keluar TB2 yang masih salah tidak dipersoalkan. Semuanya adem ayem saja. Yang ketiga, apakah setelah munculnya episode ke-11, yaitu sekarang ini, sudah saya ungkap, Ibrani 9 ayat 12 itu salah? Apakah semuanya masih akan diam? Saya mau tanya, ada apa dengan semua STT dan semua sinode yang ada di Indonesia? Kenapa? Semua dosen, semua ketua STT, semua pendeta, semua ketua sinode, kenapa semuanya diam? Kesimpulan kelima, berdasarkan penelitian saya, Ibrani 9 ayat 12 seharusnya memiliki terjemahan bahwa Yesus telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Itu artinya Yesus adalah penebus. Yesus adalah sang juru selamat bagi semua manusia. Itu Anda dapat lihat di dalam Ibrani 9 ayat 26. Di sana dikatakan, Yesus dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya sendiri. Anda baca sendiri Alkitab Anda. Jadi berdasarkan konteksnya, di dalam Ibrani 9, itu jelas menunjukkan bahwa Yesus itu dia berkorban untuk semua orang. Dia menjadi penebus, dia menjadi juru selamat. Bukan dia mati untuk mendapatkan kelepasan bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, silakan kita baca terjemahan Biblikos. Bukan dengan darah kambing jantan atau dengan darah anak sapi, tetapi dengan darahnya sendiri, dia telah masuk ke dalam ruang yang maha kudus satu kali untuk semuanya, yang bagian merah, dan yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal.
Kesimpulan keenam, sebagai penutup, silakan Anda bandingkan sendiri sekarang. Kalau Anda bilang terjemahan TB1 dan TB2 ini benar, berarti Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan menebus kita, tetapi dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Siapa yang dapat kelepasan yang kekal? Ya dia sendiri. Ini bentuk middle, Bapak Ibu sekalian. Bentuk middle itu hanya bisa diterjemahkan dua cara untuk bentuk tunggal. Intensif atau refleksif. Kalau intensif berarti untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah bentuk intensif, di mana Yesus melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tanpa ditambahin kata untuk dirinya sendiri, itu di sini sudah tercakup bahwa dia telah mendapatkan kelepasan. Jadi dia yang berkorban, dia yang mendapatkan kelepasan. Berbeda dengan terjemahan Biblikos. Diterjemahkan dengan bentuk refleksif, maka Yesus telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan dari penebusan yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan Anda bahwa masih ada 6.566 kesalahan. Ini baru episode yang ke-11. Dan masih akan berlanjut sampai 6.577 episode lagi. Saya sudah memberikan 11 bukti. Saya tidak tahu sampai di mana Anda memahami semua yang sudah saya ungkapkan kepada Anda. Anda punya pilihan untuk masa bodoh. Anda punya pilihan untuk tidak peduli. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian ya. Resep yang salah itu akan menghasilkan obat yang salah. Alkitab yang teks sumbernya salah. Alkitab yang terjemahnya salah. Itu sangat rentan dengan penafsiran-penafsiran yang salah. Sangat rentan dengan munculnya doktrin-doktrin yang salah. Teologi-teologi yang salah. Dan saya rasa ini STT-STT dan sinode-sinode akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap episode yang ke-11 ini bisa mengingatkan Anda, membuat Anda terbangun. Nah, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan ini, silakan dibuatkan bantahannya. Saya dengan senang hati, kalau Anda bisa membuat bantahan, membuat kajian yang sama, Anda buktikan kalau saya salah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.